Yo, berapa? XDFC episode 8 akhirnya kita kembali lagi setelah 2 minggu di Lebih 2 minggu. Ya, lebih 2 minggu lah karena ya adalah sedikit kendala teknis yang tidak bisa diungkapkan. Oke, balik lagi bersama saya Aga dan Denny di XDFC The Clubhouse season 3. Kali ini kita bakal ngebahas hasil-hasil UCL yang dimana Arsenal yang mengejutkan kan? Yes, pekan-pekan mengejutkan. Yang dimana kita bahas dulu tim pertama, Arsenal versus Kairat. Yang mana 3-2. Arsenal harus menang tipis 3-2. Yes. Juru kunci Kairat kan? Yes, Kairat adalah juru kunci di musim ini. Dan Bagaimana menurutmu Den? Ini match menurutku kayak eksperimennya Arteta sih, banyak bereksperimen karena hampir semua pemain-pemain cadangannya itu substitutionnya itu dimainkan semua. Yes. Mulai dari kiper hingga back, tengah. Kiper mana siapa yang mainkan? Kepa dimainkan. Kepa. Tapi Raya diistirahatkan. Ya. Untuk menghadapi Premier League yang makin ketat kan. Yes. Ya. Apalagi sudah kalah sama King Man U. Iya. Dan game ini seperti kayak kalau dalam bahasa Inggris scientificnya Arteta gitu. Yes. Bagaimana dia bereksperimen untuk membuat pemain-pemain utamanya tetap bugar untuk tetap bermain di semua kompetisi, tetap hadir di semua kompetisi, dan ini salah satu caranya merotasi pemain di beberapa lini. Dan sejauh ini orang Kairat yang notabene squadnya enggak di atas kertas dan cara mereka bermain enggak begitu bagus, works untuk Arteta gitu. Berarti menurutmu ini Arsenal ini ya menang 3-2 secara di atas kertas ya layak menang sih. Tapi di antara gol itu sebenarnya tuh gol-gol enggak perlu sih. Kembali lagi Arsenal kelemahannya memberi gol yang cheap goal gitu, memberikan gol yang mudah untuk lawan. Jadi ini salah satu PR Arteta untuk melanjutkan tren positif ke semua kompetisi. Bagaimana mereka meminimalisir gol-gol yang seharusnya bisa diantisipasi, tapi mereka bisa membuat itu menjadi gol untuk lawan. Jadi ya seperti itu Arsenal dengan beberapa margin error yang membuat mereka kadang-kadang kecuri gol dan menang tipis yaitu. Dan Gyökeres ternyata tajam. Sub-Zero bro. Dan Gyökeres ternyata tajam di UCL. Yes. Tajam berbanding terbalik datanya dari IPL. Sama Rashford itu guys di UCL lebih bagus. Martinelli juga keren di UCL. Yes. Jadi R9 di UCL. Giliran di IPL nggak kayak macan ompong, nggak kelihatan apa-apa. Gitu. Dan kau tahu the Gunner race out of the blocks and Gyökeres goal after 1 minute and 1 menit 40 detik tercepat setelah Yaya Sanogo melawan Dortmund di 2014. Oh iya, saya ingat itu match. Yaya Sanogo. Di 1 menit 12 detik beda beberapa detik lah. Di sini juga gambaran kayaknya Arteta harus lebih berani untuk mencadangkan Odegaard dan memainkan Kai Havertz. Dan terlihat sih di blueprintnya cara mereka link up play-nya Kai Havertz itu kayak jalan gitu. Kai Havertz dengan pergerakan flow-nya, dan Gyökeres mendapatkan ruang yang bagus, sering mendapatkan ruang yang bagus tapi sayang kurang disuplai. Jadi seperti itu. Oh, gini. Gambarannya begitu. Apakah menurutmu dicadangkannya siapa tadi Odegaard membuat Gyökeres ini lebih leluasa untuk mencatatkan gol dibanding ketika harusnya tidak Odegaard yang main? Harusnya tidak sih. Odegaard itu kan kayak mengatur serangan, mengatur irama. Tapi nggak tahu belakangan ini dia kesulitan untuk menemukan
striker utama kita gitu. Kayak kurang apakah Odegaard sudah lupa cara bermain dengan striker tunggal karena terlalu terbiasa bermain dengan false nine, jadi mereka itu bermain dengan sistem karena kalau dengan striker itu kan nggak pure system, nggak murni sistem, jadi patokanmu itu striker untuk cetak gol monoton gitu. Beda dengan false nine itu kayak kau sudah bersih pakai sistem, golmu ini harus dari wide ya, dari area yang luas gitu, jadi jangkauannya luas. Ya, apalagi di musim lalu itu kebanyakan golnya Arsenal itu dari Merino kan, lebih banyak dari dia. Itulah penyerang out wide forward dari Arsenal, Mikel Merino. Bisa juga jadi bisa dibilang tandem yang cocok dengan Odegaard itu kayak dia itu harus mengatur tempo untuk cari temannya gitu, jadi butuh waktu untuk kayak lepas passingnya gitu, cari teman dulu yang bakal melakukan overlapping ke depan, cari ruang kosongnya ya, seperti itu. Dan kau tahu nah Kairat yang finish di dasar klasmen mencatatkan hanya satu gol, satu shot on target di match ini, sementara Arsenal harus end the game with far more than 3 goals after producing an electric first half showing. Dalam artian bahwa Arsenal lebih menggigit di babak pertama begitu. Iya, kayak permainan bola itu kan 90 menit ya harusnya. Jadi Arsenal itu PR-nya itu mereka itu bermain bola cuma satu babak. Untuk di match kemarin atau di seluruh kompetisi sudah kelihatan sih. Lawan MU juga kayak gitu. Oh iya. 30 menit pertama itu Arsenal menguasai banget. Tapi tanpa bahkan itu MU nggak dikasih shoot sih. Pasca blundernya Zubimendi itu yang kok bisa ya punya pikiran pas kayak gitu. Dan 2 kali blunder Zubimendi itu kalau nggak salah waktu lawan United dan Spurs itu menyebabkan gol juga. Dan Martinelli menjadi pencetak gol, mencatatkan 6 gol di season ini. Only club great Thierry Henry 7 gol di musim 2001 dan 2001 2002 dan 2002 2003 yang mencatatkan lebih banyak di single campaign. Dan yang aku bilang tadi, Martinelli ini dan siapa lagi tadi, dan Gyökeres lebih cocok di UCL gitu ketimbang gimana lagi, belum fit kayaknya untuk di IPL. Untuk di IPL ya. Tapi saya punya prediksi itu Gyökeres itu masih bisa bagus sih. Asalkan bukan asalkan dia tuh bisa bagus asal temannya tuh kayak dukung dia, beri dia ruang untuk punya moral gitu, bahwa saya ini striker murni loh untuk kalian, saya ini cetak banyak gol. Bayangkan hampir 3 digit musim lalu itu golnya bersama jomplang sekali dengan pas dia datang ke Arsenal 10 gol dong. 10 gol itu untuk kelas striker yang harus gol, itu seret banget sih. Yes. Dan bagaimana kau lihat dari 3 golnya ini, siapa gol yang paling bagus menurutmu gitu? Kayak Havertz sih, keren. Why? Cara dia composition, atur tempo. Karena Gyökeres juga saya lihat ada andil di situ untuk lakukan body challenge kan. Yes. Jadi kayak Havertz kayak lakukan cutback langsung nendang masuk, clinical guys. Kita masuk di game lain deh. Silakan. Barca Copenhagen 4-1. Ini match yang menurutku di babak pertama kayak kurang begitu. Dan kau tahu di laga Barcelona lawan Copenhagen, Barca itu sempat di posisi berapa kemarin sebelum game, dia tuh ada di posisi 9. Setelah kebobolan di menit 10 sampai babak pertama selesai, Barca itu ada di posisi 13. Tapi setelah Lewandowski, Lamine Yamal sama Rafinha
mereka itu langsung ada di posisi 5 sampai golnya Rashford yang benar-benar kill the game, dan situ langsung berada di posisi kelima. Dan menurutku Barca ini kayak kurang di area pertahanan gitu. Kurang ya, iya saya juga rasa gitu sih. Nah, terlalu banyak memberikan goal chip juga sama kayak Arsenal. sama Barca ini Barca itu dari tengah ke depan itu bagus. ya, tapi ke belakang itu jelek karena ya sepeninggalan saya nggak buka. Saya cuma tandai satu pemain bagus sih di lini belakang, Pogba sih. Yes. Dan Pogba sih. muka bilang sebenarnya kesalahannya Barca di musim itu menjual Inigo Martinez. Bukan mau dibilang beralasan, tapi faktanya memang begitu. Di El Clasico, di lawan PSG match kedua yang dikalah sama Chelsea 6-0, itu yang menjadi bukti begitu bahwa jeleknya Barca di area pertahanan. Itu yang bikin jeleknya Barca. Terus dan bagaimana kalau menurut itu golnya Copenhagen yang diberikan secara chip goal itu juga Barca ini juga tuh terlalu highline-nya. Iya, terlalu tinggi highline-nya. Tidak memasang apa gitu garis pertahanan tinggi. Iya, memasang pertahanan tinggi baru yang main. Offside trap-nya juga nggak jalan. Iya. Dan beberapa match itu Barca itu terlalu mengandalkan apa tadi offside trap. Cuma kadang ada yang gagal begitu, dan di musim ini lebih banyak gagalnya dibanding berhasil. Karena itu tadi Inigo Martinez. Cuma Barca ini di pertengahan musim kayaknya salah beli pemain gitu. Harusnya yang dia beli itu bukan Joao Cancelo, tapi harus ada pengganti yang sepadan di back tengah. Contoh siapa ya? Dayot yang incar Barca ini dua, ada Upamecano sama Nico Schlotterbeck. Cuma Nico Schlotterbeck itu kalau tidak salah tidak jadi diambil karena kurang speednya. Kalau dari sisi psikologi, game ini berpengaruh tidak bagus untuk match ke depan? Berpengaruh kalau dilihat dari posisi berpengaruh. Dari pihak strategi kayaknya itu Barca harus menandai beberapa area di backline sih. Back ini kayaknya bermain normal, tempo normal dengan garis pertahanan normal itu pilihan bagus sih. Iya. Karena saya lihat itu pemain Barca itu bukan tipe pressing. Yes. Mereka bermain flow saja, sistem. Tidak. Mulai di musim lalu mulai dipegang sama Hansi Flick itu Barca lebih ngepres. Kalau yang sepanjang kuliah. Bagaimana juga itu Lamine Yamal disuruh press, bagaimana Rafinha juga disuruh press. Iya. Artinya itu area forward lainnya itu ngepresnya tuh nggak tanggung juga. Iya. Ya ada bagusnya sih, membuat lawan nggak nyaman pegang bola. Yes. Pegang bola lama-lama, jadi lepaskan passing yang asal ya betul juga, tapi itu dia sih ada kelemahannya juga. Ada kelemahannya karena meninggalkan, dan sama Barca juga main highline defensif, juga itu salah rawan counter sih dalam counternya. Terus satu gol siapa yang pertama Lewandowski dari pressing itu juga nggak salah ya, pressing deh. Terus dari nyaman umpan ke Lewandowski dan gol. Terus siapa lagi? Golnya keren sih itu. Yes. Enggak, Lewandowski pertama. Terus kedua, Lamine Yamal. Itu tuh golnya Lamine Yamal. Kalau penonton matchnya lawan Atletico Madrid di Wanda bukan di Wanda apa dia namanya? Metropolitan. Bukan, Wanda Riyadh Air. Nah itu matchnya kalau aku ingat 2-0 Alvarez sama Sherlock yang cetak. Dan itu Barca tertinggal. Terus datang Lewandowski. Siapa itu kemarin dia? Gue lupa siapa yang cetak gol, penyeimbangnya. Terus Lamine Yamal. Terus lagi Ferran Torres. Ferran Torres kayaknya yang gol keduanya dia ya, kalau nggak salah aku ingat. Itu gol keduanya. Gol keduanya.
kayak deflect begitu ya. Menukik golnya, dan itu gue lihat ya areanya ini memang nyaman untuk mencetakkan gol. Artinya di match ini lawan Copenhagen, Iya. kau tangkapnya ini Barcelona ini walaupun kebobolan dengan gol yang ceroboh tanpa offside trap yang bagus, tetap mendominasi. Yes. After kekalahan Chelsea yang kulihat Kekalahan Barcelona baru mengalami satu kekalahan ya di UCL. 2-2 lawan PSG. PSG. Iya. PSG kalah. Ya kurang sempurna juga sih Kurang di sempurna UCL. juga iya. Motori gitu. Terus gol ketiganya Rafinha ya penalti. Banyak netizen bilang kalau gol ketiganya Barca itu diving begitu. Padahal sebenarnya tidak. Suzuki itu kalau lihat di angle lain, Suzuki itu tendang dari belakang kalau bukan pahanya Lewandowski menghasilkan penalti. Dan menurutku ya Rafinha gol pertamanya di musim ini sih secara karena ya sempat cedera panjang begitu ya. Dimainkan kayaknya waktu lawan Chelsea. Iya, di situ pertama kali main kalau tidak salah. Iya, lawan Chelsea di match itu. Dan match ini ditutup gol oleh free kick Yes. Marcus Rashford, asalkan kau tahu itu adalah gol keempatnya Barca setelah era Messi. Gol pertama itu Ferran Torres, gol kedua itu waktu lawan kalau tidak salah Lewandowski lawan Valencia, terus ketiga Pablo Torre. Dan golnya Rashford juga adalah gol pertamanya Barca di UCL setelah Lionel Messi di tahun 2019 di semifinal sebelum comeback 4-3. Dan itulah ya. Ya, dan masih ada lagi satu. Ada dua pemain Inggris yang mencetak tendangan bebas untuk dua klub yang berbeda. David Beckham dan Rashford. Beckham di MU dan sorry King MU harus disebut King MU dan King MU dan Real Madrid, sama Rashford di King MU. Ya siap maaf Dan MU dan Barcelona itu tadi melengkapi kemenangan Barcelona dengan skor 4-1 yang mencolok sekali. Selanjutnya ke match Benfica Real Madrid 4-2. Ini pertandingan yang gak expect banget ini. Yes. Penuh drama di injury time. Kiper cetak gol. Turbin ya namanya. Turbin. Temannya Modric. Orang Kroasia. Bukan. Shevchenko. Ukraina. Ya, Ukraina. Turbin. 4-2. Real Madrid harus mengakui keunggulan dari Benfica tuan rumah. Luar biasa. Dan mantan trio. Kayaknya memang di pertandingan ini Real Madrid main jelek juga sih. Iya. Dibuat out of class dari Jose Mourinho. Yes. Di segala ini kayaknya kalah. Betul. Kalau saya melihat. Dan baru kali ini saya lihat Jose Mourinho itu bermain attacking. Attacking football. Iya sih. Nggak tahu ini kayaknya Real Madrid membiarkan mereka untuk serang mereka duluan untuk kejar counter atau kebalikannya gitu. Iya. Karena ya bermain attacking loh. Di luar expect kan Jose Mourinho itu kan taktiknya simple. Kau parkir bus dengan baik, sudah jaga agar tetap rapat, tidak kelebaran. Dapat bola di kotak penalti sendiri, scrimmage, incar counter attack, gol. Dan kau lihat kemarin siapa Sheldrup saya susah lagi. Dan ini bukti juga Mbappe ini sangat berpengaruh sekali di Real Madrid kan. Yes, 2 golnya. Hanya itu pun 2 golnya tidak pernah mampu menyelamatkan Real Madrid. Dan 13 gol dicatatkan sekaligus menjadi top scorer di musim ini di bawah Harry Kane dan Erling Haaland. Dan yang kulihat untuk Kylian Mbappe Attitude-nya kurang sih.
Real Madrid ini ketergantungan dengan Mbappe gitu. Harusnya kan bermain. Iya, harusnya ini Tidak, ini kalau dari sisi psikologi, kekalahan ini memang dari mengakibatkan keharmonisasian itu runtuh di status quo Real Madrid. nah Buktinya itu pas selesai match, Thibaut Courtois mau mengucapkan selamat jalan kepada fans untuk pulang dengan hati-hati. Yang ikut cuma 7 pemain, sisanya enggak. Kembali ke attitude. Pantas Xabi Alonso itu yang dikenal tegas saja nggak bisa handle ruang ganti sebesar Real Madrid. Dan kau tahu Sheldrop 2 gol luar biasa, yang pemain memang tidak expect kan begitu seorang Sheldrop, dan keren loh gol-golnya. yes. Skema crossing. Apalagi gol keduanya Sheldrop yang di menit 54, tidak expect lihat itu golnya. Dan ada Pavlidis yang di musim lalu yang ambil penalti itu ya. Iya, Keren sih penaltinya, termasuk penalti keren itu. Jarang ada penalti di tengah. nah Mengambil penalti di tengah. kuatrik, kau tahu kuatrik 4, nyaris kuatrik. Cuma 1 golnya itu dicetak kalau tidak salah sama Araujo karena gol bunuh diri. Scrimmage. Bukan scrimmage deh. Bukan scrimmage. Iya, dia itu dari samping terus Araujo clearance sudah kena 4. Kalau tidak salah itu 4-2 dia 4-2. Tapi Barca membalikkan keadaan 4-5. Dan ya, gol yang di detik-detik terakhir Rubin. Dan diwarnai dulu kartu merah kan? Yes. Kartu merah yang tidak diperlukan sih. Nah. Apalagi kau kartu merah itu sudah 2 orang. Satunya itu nggak perlu protes. Kau harus ikut in game lah. Kau fokus in game. Rodrigo itu kayak protes yang berlebihan sampai gak mau tinggalin lapangan. Kau tahu Kan seperti yang ku bilang masalah attitude. Nah, yes. Mereka itu kayak mau ikut sendiri, mau memikirkan nama di belakang daripada lambang di depan. Betul. Dan kau tahu di golnya Anatoly Trubin 8 pemain di kotak penaltinya enggak Madrid ku bilang. Enggak Real Madrid. Pojok belakang pemain Madridnya saja atau dengan Benfica? Benfica ku bilang berapa pemain itu? 8. Pokoknya ada semua pemain. Semua ada pemainnya sih. Nah, terus siapa lagi? Madrid itu cuma 6 pemain dengan kiper, termasuk kiper. Dan itu kiper nggak bisa apa-apa. Bagaimana kulihat di sini kayak kalah jumlah nih begitu ya. 2 orang ini siapa? Mbappe sama Vini, harusnya tuh dia di belakang begitu ya. Bantu pertahanan. Ya sebenarnya cuma kayaknya mereka harus jaga man to man karena mereka kurang pemain. Iya. Kalau jaga area sudah jelas kalah. Iya, cuma kalau yang kulihat di sini apalagi dengan kiper setinggi Trubin itu kan tinggi. Iya. Dapat loh umpan dari pemainnya itu, teman-temannya. Langsung disundul dengan baik, tajam loh sundulan. Fredrik Orsnes dia umpannya. Dibuat Courtois. Nggak bisa menahan lawannya sendiri, yaitu kiper lawan. Yes. Sangat jarang terjadi itu kiper hampir 2 meter. Dan kau tahu ada 5 pemain di era Liga Champions. 3 itu Geoff Burke waktu main di Leverkusen. Pernah kayak main di Leverkusen sama Munchen. Lupa satu klubnya apa. Terus yang sama siapa kemarin ini kipernya Lazio waktu lawan Atletico Madrid. Milinkovic. Bukan. Yang siapa namanya itu susah sekali sebut. Kenapa kipernya? Dia juga cetak gol. Di detik-detik sama di detik-detik terakhir juga. Ada Ivan Provedel di Lazio 2023 lawan Atletico Madrid. Vincent Nyama Hapoel Tel Aviv lawan Lyon. Ini terus Sinan Bolat Standard Liège versus Al Alkmaar. George Bush ini
Bund ini ada 3, Hamburg, Leverkusen dan Bayern Munchen ternyata. Dan menurutmu bagaimana kau lihat kiper cetak gol? Ini mau saya dulu tanpa lihat lawannya Madrid begitu. Dalam sepak bola jarang terjadi. Nah, jarang terjadi. Apakah itu hoki menurutmu? Itu hoki. Karena menurutku itu hoki itu akan datang pada orang yang berani. Iya sih. Dan contoh itu Turbin mempraktikannya. Kalau kau berani kau akan dapat hoki. Yes. Oke, kita lanjut ke match selanjutnya apa? Tunggu dulu. Kayaknya kita sudah bahas ini ke posisinya Madrid di menit by menit. Menit by menit belum Gede. Oke, nah, aku jelaskan ke ini apa yang lagi? Posisinya Madrid minute by minute. Ada di postingannya 1x1 Football. Di menit pertama Madrid itu ada di posisi 3. Posisi 10 turun ke posisi 4. 20 sampai 30 naik ke posisi 3 kembali. Di menit 40 sampai half time dia itu di posisi 5. Masuk ke posisi 50 ini pas gol Sheldrop dia turun ke posisi 6. 60 sampai 80 ini masih Sheldrop enggak Pavlidis kah? Sheldrop dia masih 32 ini. Iya, masih. Itu di posisi 7. Dan ketika 90 menit sebelum golnya siapa lagi? Golnya Anatoly Trubin, Madrid itu sempat ada di posisi 8 dan turun di posisi ke-9. Dan sementara lawannya kau tahu siapa lagi tadi? Benfica itu ada di posisi 29. Di posisi pertama di menit sampai menit ke 30 sempat turun ke 32 posisi 40 dan naik di half time turun ke posisi 32 di menit 30. Di menit 40 naik ke posisi 30. Di half time dia sempat ada naik di posisi 27 sampai pada menit 50 naik lagi ke 26, tapi di menit ke 60 turun lagi ke posisi 27. Di menit 70 mereka sempat naik di posisi 24. Di menit 80 turun ke 26. Di menit ke-90 sebelum full time, sebelum golnya siapa tadi? Anatoly Trubin. Dia tuh ada di posisi 25 sebelum akhirnya naik di posisi 24 menggantikan Marseille. Dan kau tahu sebelum golnya ini siapa? Benfica itu ada di minus 3. Dan golnya Anatoly Trubin naik di posisi 24 menggantikan Marseille. Dan ya itu mungkin untuk Madrid lawan Benfica. Tapi pindah ke Chelsea Napoli 3-2 luar biasa. Gol ini. Yes, seperti golnya siapa tadi? Intinya yang itu yang putar balik badan kan, lawan Fofana, keren sih golnya. Dan itu kayak gol futsal nah. Iya, gol futsal itu. Karena mereka itu main man to man, jaga orang. Yes, Chelsea yang bisa dibilang kembali ke jalur kemenangan setelah jalur yang benar dengan kepelatihan Rossinior. Golnya jauh itu keren sih. Jarak jauh, weak foot. Dan
Kau lihat Højlund, bagaimana tanggapanmu dengan pemain ini? Dia kayaknya cocok dengan atmosfer Italia sih. Yes, apalagi di Kan Italia itu kan kayak mereka itu nggak bermain basa-basi kalau Serie A. Mereka intinya striker lu dapat bola, masukkan ke orang, selesai. Iya. Gak main sistem lagi. Nggak main sistem. Direct lah kalau bahasanya. Terus, Tapi direct mereka itu agak nggak terstruktur, nggak terlalu beraturan. Beda dengan kayak Klopp gitu. Klopp itu Ya. kan membutuhkan tempo untuk membuat directnya itu semakin untuk sempurna. Beda dengan ini. dan bagaimana kau lihat Joao Pedro 2 golnya weak foot. Gol Ya. kedua itu keren sih. Ya, Weak foot, dia dengan komposer yang keren, tempo, atur nafas untuk cari ruang yang luas untuk masukkan bola, dapat. Dan yes. itu weak foot sebagai pemain bola itu kadang itu weak foot jadi hambatan besar sih, karena kalau sudah terpaksa sekali pakai weak foot kan kau harus tendang. Ini enggak. Bukti Joao Pedro itu bisa memanage segala situasi. Dan ini ada data brief dari Joao Wows. Joao Pedro sekarang mencetakkan 3 dalam 4 laga terakhirnya bersama Chelsea di semua kompetisi, mencetakkan gol di laga away. Former Brighton attacker led the game for shots 4, shot on target 2 dan expected golnya 0,88. Liam Rossinier team match Napoli for shots on target 5 menjadikan 2,01 xG. Timbang apalagi home-nya, tim home which is Napoli 0,98%. Artinya enggak, Ya. mereka di luar dari 2 gol itu nggak ada ciptaan peluang lagi. Nah, Conte hanya 1 kali menang dalam 6 game melawan Chelsea sejak dia pindah dari sana. Namun perlu dicatat bahwa Napoli second home Champions League defeat in the space of 21 match. Yang kau tahu di minute by minute Chelsea lawan Napoli adalah Chelsea itu sempat ada di posisi 8 di menit pertama sampai menit 10. Ya, terus sempat naik ke posisi 6 di menit 20 sampai 30, terus turun lagi di posisi 4, di posisi 8. Kalau nggak salah ini pas kebobolannya ini waktu Højlund cetak gol. Terus di half time mereka itu turun lagi di posisi 12. Di menit 50 turun ke posisi 13. Di menit 60 naik ke posisi 12. Di menit 70 Chelsea sempat naik di posisi 10. Tapi itu belum cukup begitu. Posisi terus di menit 80-an itu turun lagi ke posisi 11. Dan di full time 90 menuju full time dia fix ada di posisi 6. Dan ini yang kulihat Chelsea lebih mentalnya tuh kayaknya lebih bagus timbang di bawah Maresca, guys. Menurutmu? Kalau saya di bawah Maresca itu lebih kelihatan mentalnya, karena di sini kan mereka baru dibentuk kembali mentalnya setelah pelatih baru, menemukan mindset baru. Seperti itu sih. Tapi mereka berada jalur yang benar juga. Terus Napoli di minute by minute di menit awal sempat berada di posisi 25. Menit 10 turun di menit
turun di posisi 27 ke 27, 20 sampai 30 menit babak pertama dia tuh sempat di posisi 28. Di menit 40 sempat naik ke 26. Di half time mereka sempat naik di posisi 19. Dan di posisi sampai ke menit 50 mereka itu ada di posisi 19. Di 60 mereka turun ke peringkat 20 sampai akhirnya di peringkat di menit 70 mereka itu langsung merosot ke 30 dari 27, 80 sempat 28, 90 ke full time sudah enggak ada nih, turun ke posisi 30. Jadi kayak ya tersingkir lah dari kompetisi UCL di musim ini. Dan ya yang kulihat juga Napoli, Conte ada aku dapat di mana lagi di YouTube-nya BeIN Sports TV BeIN Sports Indonesia bahwa Conte ini lebih cocok di mana lagi di lokal dan jarang dia mentereng di kompetisi Eropa sih. Yes. Terus perjalanannya nggak selalu lama. Terus apalagi ada juga aku dapat ada data sih dari fansnya Chelsea, sebagai fans Chelsea jadi Chelsea itu bisa merusak tim besar begitu. Lupa ya, ada 4 itu. Duanya tuh lupa ya, sama Rich James ditarik ke posisi ke kanan gitu. Terus Palmer ya Palmer main yang ya cocok lah memang untuk Chelsea. Itu tadi untuk Chelsea versus Napoli. Tapi Liverpool lawan Karabakh yang mana ya kalkulatif win lah. Untuk Liverpool predicted win easy. Yes, easy game. Dan Warren Beats kembali cetak gol. Akhirnya lalui golnya itu nyala sih. Yes. Dan ya nggak bisa mau lagi bilang bahwa Liverpool itu coba Lovers itu bukan nih benteng gitu. Nggak bisa nih kau bilang bahwa dia sekarang itu cetak gol kedua setahu aku di musim ini gitu bersama Liverpool. Tuh bagaimana menurutmu tentang Liverpool di match ini begitu? Di Liverpool di match ini sudah jelas menguasai di segala lini. Karabakh kalah jauh, kalah kualitas. Yes. Serangan dipatahkan di segala arah. Liverpool bermain dengan segala environment football. Set piece ada, corner, bermain set play, bermain open play, goal open play dan set play yang bagus. By the way, goal free kicknya salah itu keren sih. Yes. Kerjasama dari Szoboszlai, salah ambil eksekusi bola matinya dan masuk. Golnya siapa? Golnya ya gini. Golnya bisa nggak bisa ditangkap sih itu. Di ujung banget itu. Foto Florian Wirtz di musim ini mencatatkan 5 gol 5 assist di semua kompetisi. Dan bisa kak bilang ya mulai nyetel kulihat Florian Wirtz di musim ini sih. Kalau yang kulihat. Dan ya apa yang mau dibahas tentang ini guys? 6-0 predicted win sih. Yes. Jadi kita pindah tuh, kita baca dulu data-data brief dari Hotmob bahwa Ekitike, although he may not intend his role in Ekitike's finish or make Alistair's first goal, Van Dijk became the first central defender ever to assist 3 goals in a single game, Champions League. Berarti ini pertama kalinya Van Dijk mencatatkan 3 assist dalam satu pertandingan. Szoboszlai menjadi pemain kedua mencetak gol dan assist dalam 6 sukses Champions League
Apps untuk Liverpool, 4 gol 3 assist setelah Salah yang melakukan di September 2022 dan Februari 2023. Dominan performance tunjukkan slot dengan kemenangan dengan margin Liverpool kemenangan dalam 91 match semua kompetisi. It was also the Reds' large since March 2023 2023 when they trashed Manchester United 7-0. Wow, sebut-sebut lagi nih MU. Aduh. Dan kontrasnya Karabakh berjuang join ever defeat in major European competition after also losing 6-0 to Chelsea in this competition di tahun 2017. Kayaknya makanan klub-klub besar itu. Iya sih. Kayak apa nih? Mereka hanya tim hore. Ya, yes. Betul. Dan ya kita pindah ke City Galatasaray yang di mana 2 pemain Galatasaray pulang ke rumah asal mereka, di mana mereka dilahirkan. Terlahir sebagai pemain ternama Gundogan dan Leroy Sané. Yes, memang menurutmu dengan game ini? Game ini kayak game sepak bola pada umumnya, jual beli serangan ada, bagaimana Osimhen dan Haaland akhirnya ketemu. Yes. Mereka bertemu, ternyata Haaland sekali lagi membuktikan kualitasnya bahwa sepertinya memang gak ada penyerang murni sebaik dia sih. Yes. Klinikal depan gawang, cepat, kuat, gak ada yang bisa. Nobody can stop this man, bro. Yes. Robotin pemain. Ya, kalau mau dibilang satu-satunya pesaingnya Haaland adalah Mbappe sih, yang kuliah cuma yang paling mendekati. Cuma itu pun Mbappe bukan striker murni sih. Yes, bukan. Dia itu lebih wide forward. Yes, dia itu bermain di sayap. Ya, dia itu lebih ke sayap. Dan sejauh ini permainan City di UCL itu kayak naik turun sih. Yes. Dan di game ini bukti mereka itu bermain dengan intensitas yang sedikit mengurangi tempo untuk mengejar gol. Ya, karena ya mau mempersiapkan mungkin untuk IPL ya who knows. Dan gue tahu minute by minute dari Liverpool by City, Manchester City lawan Galatasaray itu sempat ada di posisi 6. Wait. Enggak. City itu sempat ada di posisi 11 menit pertama. Di menit 10 ada di posisi 6. Terus 7 sampai 8 berada di posisi 7 di 10 menit ke depan di 20 sampai 30. Terus naik lagi di posisi 40. Terus di half time ada di posisi 4 dan di posisi kelima di menit 50 sampai akhirnya di menit 60 sampai 80 itu mereka sempat ada di posisi 6 dan peringkat ke-7 di posisi 9 di menit 90 dan sampai akhirnya di full time ada di posisi 8 menggantikan Madrid di kudeta ya. Yes, dan yang bisa gak bilang di format yang sekarang UCL itu kayak lebih menantang, tapi di sisi lain ini kayak perbudakan modern menurutmu? Karena ya pemain bola juga manusia walaupun dibayar mahal tapi aja main gitu. Iya, tapi ya pada dasarnya kembali lagi dua hal. Uang dan komersil. Uang lebih manis daripada madu adik-adik. Oi. Dan ya kita bahas playoff 16 besar UCL. Dan gimana sekali lagi Madrid ketemu dengan Benfica dan di mana mereka ini kayak terlihat semakin kayak kawan baik ya, sering ketemu.
baru ketemu. untuk di musim ini. Dan Dan kayaknya ini Real Madrid udah gak mau kecolongan lagi sih. yes, dan ini juga bahwa ini juga saya lihat nah, di apa di match apa lagi UCL ini mereka itu bisa ketemu di playoff begitu ya, sama di 2 musim yang lalu Pak, di mana tim yang satu negara bertemu tidak boleh main karena yang mungkin peraturannya UEFA yang tidak mau ada satu negara baku hantam di knockout. Tapi mulai musim lalu kayak siapa itu kemarin Juventus Milan kalau nggak salah sempat ketemu di playoff. Juventus Milan. Iya. Dan sekarang ada Benfica dan Madrid. Gimana menurut ini? Mereka seperti yang bilang tadi, Benfica Real Madrid ini sudah kayak kawan baik sih, sering ketemu. Dan tentunya Real Madrid mungkin tidak mau kecolongan lagi. Yes. Malu 2 kali, malu 3 kali lagi kan. Crazy. Dan ya ada dari Perancis di sini, Monaco, lawan PSG yang dimana di musim lalu sempat ada Juve Milan. Yes, gimana menurut nih Monaco PSG? Sepertinya PSG bakal mengulangi old story seperti musim lalu. Mereka itu diprediksi tidak akan lolos, padahal mereka yang juara Liga Champions. Yes. Dari playoff loh. Playoff. Perjalanan mereka itu sangat inspiratif juga, quite inspirative, dan lawan rekan senegara lagi. Kayaknya itu memang harga diri juga sih. Yes. Dan ada Dortmund lawan Atalanta. Gimana menurutmu ini? Dortmund Atalanta. Siapa yang bakalan? Kalau saya lihat di PR-nya ini Atalanta itu cukup keras dalam bidang bertahan. Jadi Dortmund ini bakal kesulitan sih. Kayaknya bakal seri dulu. Dan leg keduanya itu bakal Atalanta yang maju. Terus Bodo Glimt lawan ada Bodo Glimt. Dan yang di mana Bodo Glimt? Siapa yang menang kalah waktu Manchester City? Yes, Manchester City. Siapa kok menurutmu bagaimana ini dengan Inter? Akankah Bodo Glimt mengejutkan kembali? Kayaknya Inter sih. Inter di atas kertas dan mungkin di atas performa juga Inter. Yes. Terus ada klub Brugge lawan Atletico. Atletico. Yes. Terus Olympiakos Leverkusen. Why? Karena di atas kertas pemain Leverkusen itu dibandingkan Olympiakos kalah kualitas juga. Terus Karabakh Newcastle. Newcastle. Nah, Newcastle saja sih. Karena saya jelasnya tuh Newcastle. Yes. Dan ada tambahan lagi kah? Mungkin itu. Yes. Oke, thank you sudah menonton Match DFC episode ke-8. Saya agak Denny pamit undur diri. Ciao, kita bakalan ketemu di hari Senin. Ada banyak lagi di situ lah. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak Denny. Ciao. Mantap. Let's go.